wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam kajian rutin Takmir Masjid Al-Ikhlas dengan ngaji kita. Dan hari ini insya Allah akan dibawakan oleh gurunda kita Ustadz Muhammad Hatta dengan tema yang sangat istimewa, kisah wanita-wanita surga di sekitar Rasulullah. Untuk mempersingkat waktu, nanti bisa tanya jawab kepada admin ngaji kita, tolong dicatat nomornya 085 749 919910. Jika ada pertanyaan silahkan WA di nomor tersebut. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustaz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah, Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, kembali bisa bermuajahah di tempat yang kiranya Allah menetapkan berkah atas kita semua, di majelis yang kiranya Allah menetapkan kebaikan, rahman rahim, inayah hidayahnya atas kita semua, dan keseluruhannya wajib untuk kemudian kita nikmati dengan mensyukurinya. Mensyukurinya tak hanya dalam lafaz biqaulil hamdulillahi rabbil alamin, tetapi lebih dari itu kiranya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqamah di atas jalan yang Allah ridho, hingga kelak kita bisa pulang ke kampung akhirat dalam keadaan yang terbaik, yakni husnul khotimah. Insyaallah ya. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Islah tadi. Kita mengkaji tentang kehidupan hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa wanita-wanita ini adalah wanita-wanita surga. Maka kita mencoba untuk membedah kehidupannya dan setelahnya mendorong diri kita untuk bisa mencontoh dan mentauladaninya. Ada banyak wanita yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan sebagai wanita-wanita istimewa. Tetapi tentu untuk setiap pertemuan mungkin maksimal kita bisa bahas 2 orang. Namun kalau waktunya cukup dan panjenengan bisa fokus mengikuti itu ya, dari awal sampai akhir. Gitu nak ya, yang paling depan. Lah ini Ananda ini. Nah, biar nanti bisa fokus bareng-bareng nak ya. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang seorang wanita yang menjadi ibu susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu punya 3 ibu susuan. Yang pertama adalah Thuwaibah. Ya, Thuwaibah ini adalah budak dari paman beliau yang bernama Abu Lahab, dan ini pernah kita bahas berkaitan dengan Abu Lahab ini. Abu Lahab ini paman Rasul dari nenek yang berbeda.
saya sebut dari nenek yang berbeda, berarti Abu Lahab itu bukan saudara seayah dan seibu dengan Abdullah, ayah Rasulullah. Jadi paman Rasul yang seayah dan seibu dengan Abdullah itu ada Abu Thalib. Kemudian nanti kita kenal ada paman Rasul yang lain namanya Abbas, itu ya. Itu satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah. Kalau Abu Lahab ini beda ibu, tetapi satu bapak dengan Abdullah, yakni Abdul Muthalib atau Syaibah. Yang pertama ibu susuan Rasul adalah Suwaibah tadi ya. Kemudian yang kedua ibunda susuan Rasul adalah Ummu Aiman. Lah ini yang akan kita kaji dan kita bahas pada petang hari ini. Kemudian yang ketiga, jadi setelah Suwaibah, kemudian Ummu Aiman, ini yang paling kita kenal yang ketiga ini. Namanya adalah Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Al-Ikhlas beserta adik-adik pengurus ngaji kita. Ya, tadi saya lupa meminta maaf karena terlambat hadir. Terjebak di antara ratusan supporter sehingga saya langsung hubungi Mas Islah itu ya, ini mobil sulit jalan ya, jadi kita harus mengambil jalan yang berbeda untuk tidak terjadi apa yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu ya, ketika tetap saya ngotot jalan, spion saya dipecah dengan tongkat itu ya. Maka karena saya bawa anak istri ya sudah, kita ngalah saja, enggak bawa pun juga ngalah, tetap kita akan ngalah ya, minggir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak yang dirahmati Allah. Jadi yang kita bahas tadi, siapa masih ingat tadi? Ummu Aiman. Dan beliau adalah ibu susuan Rasul. Kita awali bahasan kita dari perbincangan antara Abu Bakar dengan Umar. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu menjadi khalifah, pengganti Rasulullah, Abu Bakar dalam program pertamanya itu mengajak Sayyidina Umar. Wahai Umar, ayo kita lakukan sesuatu yang biasa Rasul lakukan. Apa itu? Abu Bakar As-Siddiq mengajak Sayyidina Umar untuk mengunjungi tempat tinggal Ummu Aiman. Ini program apa ini? Program seorang kepala negara mengunjungi seorang ibu yang sudah sepuh. Jadi hari itu Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman. Ketika kemudian dua sahabat besar ini nyampai di sana, sempat kemudian mereka terkejut karena mereka kaget karena Ummu Aiman dalam keadaan menangis sesenggukan. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, kami sadar, kami tahu, dan kami bisa merasakan apa yang kau rasakan. Pasti panjenengan sedih karena Rasul barusan meninggal. Kita semua sedih. Tetapi ingatlah wahai Ummu Aiman, yang didapat oleh Rasulullah sekarang itu lebih baik dibanding seandainya beliau hidup di antara kita, di tengah-tengah kita. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, kami paham, kami tahu panjenengan sedih, wong Rasul baru meninggal. Tetapi ketahuilah bahwa yang didapatkan oleh Rasul saat ini itu lebih elok, lebih indah, lebih mulia dibanding kalau Rasul hidup di tengah-tengah kita. Maka Ummu Aiman kemudian mengangkat wajahnya dan mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, sungguh aku faham yang panjenengan sampaikan, saya mengerti yang Anda sampaikan, bahwa Rasul hari ini itu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding seandainya Rasul hidup bersama kita. Tapi yang membuat saya sedih bukan itu, kata Ummu Aiman. Yang membuat saya sangat bersedih adalah ketika Rasulullah meninggal, maka langit tak lagi menghubungi bumi. Maka Jibril tak lagi turun untuk menyampaikan wahyu. Maka Jibril tak akan turun untuk memecahkan masalah-masalah kita. Benar nggak itu? Benar ya? Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka Jibril tidak akan turun dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah manusia. Karena Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna. Itu yang kemudian membuat Ummu Aiman sedih. Karena langit tidak lagi akan menghubungi bumi. Sebagaimana ketika Rasul masih hidup. Itu catatan yang pertama tentang Ummu Aiman. Ini berarti memang wanita luar biasa yang ketika Abu Bakar menjadi khalifah, pemimpin pemerintahan pertama, itu program awalnya adalah mengunjungi Ummu Aiman. Program kepala negara bersama Umar waktu itu. Satu itu. Yang kedua,
Ketika ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, ketika Abdullah wafat, Abdullah ayah Rasul ini tidak meninggalkan apapun kecuali harta yang jumlahnya tidak banyak dan Ummu Aiman sebagai harta dalam tanda petik. Jadi budak itu kan waktu itu sama dengan benda dalam tanda petik, ya. Sehingga ketika kemudian Abdullah ini meninggal, Ummu Aiman ini termasuk warisan yang diberikan kepada sang istri dan sang anak. Itulah peninggalan Abdullah. Jadi Ummu Aiman itu peninggalan Abdullah. Dan suatu hari ketika Aminah binti Wahab, ibunda Rasul, bersama dengan Rasul hendak ziarah ke makam ayahnya di Abdullah, ya, di Madinah. Pada saat kemudian ke sana bertemu dengan keluarga ibundanya dari Bani Najjar, keluarga kakek beliau Abdul Muthalib dari Bani Najjar di Madinah. Selepas itu ketika akan pulang, Aminah sudah mulai sesek gitu, ya, bukan nyesek, sesek. Karena nyesek itu beda dengan sesek, ya. Kalau nyesek itu akibat dari sesuatu yang sifatnya dari luar menekan batin dan seterusnya. Ini kelihatan wajah-wajah yang lagi nyesek itu kelihatan. Tapi ada yang sesek itu ya sesek, sakit itu, ya. Jadi beliau sakit, sesek. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian perjalanan dilakukan oleh ibunda beliau bersama Ummu Aiman, bersama Rasulullah dari Madinah menuju ke Mekah, ini perjalanan pulang berarti. Ketika pulang sampai di sebuah tempat atau wilayah namanya Abwa. Ternyata sampai di Abwa, ibunda Aminah sudah tak kuat lagi menahan sakitnya. Sampai kemudian qadarullah beliau meninggal di sana. Dan sejak hari itu Rasul dibersamai oleh seorang wanita yang berperan sebagai ibu setelah ibu. Jadi terhadap Ummu Aiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengatakan wahai ibuku, memanggilnya wahai ibuku, atau ummi ba'da ummi. Jadi Ummu Aiman ini dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mendapat julukan ummi ba'da ummi. Ummi ba'da ummi itu maksudnya ibu setelah ibu, ibuku setelah ibuku. Jadi setelah ibunda Aminah itu wafat, maka Ummu Aiman ini dalam tanda petik menjadi ibu bagi Rasulullah SAW. Berarti jenengan bisa bayangkan berapa selisih usianya, karena selisih usia ini nanti akan menjadi penting pada saat kita berbicara tentang pernikahan Ummu Aiman. Jadi ketika ibu beliau wafat, maka yang menggantikan peran ibu, yang menyusui, yang gendong, yang ngeladeni, ya, Rasulullah itu adalah Ummu Aiman. Sampai kemudian Rasul ikut ke Bani Sa'ad bin Bakar bersama ibunda Halimah, ya, Bani Sa'adah. Setelah itu kemudian Rasul ikut kakeknya. Ketika Rasul ikut kakeknya, Ummu Aiman derek juga. Sampai kemudian kakeknya meninggal, Rasulullah ikut, atau Muhammad kecil ngikut, pamannya Ummu Aiman juga ikut, membersamai Muhammad kecil di rumah Abu Thalib. Jadi ini memang wanita yang teramat sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Saking dekatnya, Bapak Ibu, ikhwan wa akhwati fillah, ya, saking dekatnya Ummu Aiman ini dengan Muhammad bin Abdullah. Maka ketika nanti Muhammad bin Abdullah ini mendapat wahyu di Gua Hira pada saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Ummu Aiman ini termasuk wanita yang mempercayai kenabian dan kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya wanita ini? Kita akan kaji satu persatu. Yang pertama, jelas dia adalah ibunda susuan Rasul. Maka seluruh anak Ummu Aiman tidak boleh dinikahi oleh Rasulullah, karena memang sesusuan dengan anak Ummu Aiman. Disebut Ummu Aiman itu kan berarti lakob, ya, lakob, sebutan. Misal saya dipanggil Abu Farah, itu sebutan bahwa saya bapaknya Farah itu. Ketika kemudian Rasulullah SAW dipanggil Abul Qasim atau Abu Qasim, berarti beliau memang punya anak namanya Qasim. Meskipun kunyah itu tidak selalu harus punya anak. Buktinya apa? Istri Rasulullah ada yang namanya Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu tidak pernah punya anak ketika menikah dengan Rasul, dan beliau juga sebelumnya tidak menikah dengan siapapun. Tetapi Ibunda Aisyah mendapatkan lakob, kunyah, ya, sebutan Ummu Abdillah. Jadi Ibunda Aisyah itu bilang kepada Rasul, saya dikasih kunyah itu, ya, meskipun tidak punya anak. Maka kemudian beliau dipanggil Ummu Abdillah. Siapa Abdullah itu? Keponakan beliau,
Anaknya siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma itu punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini dekat sama Ibunda Aisyah. Makanya saking dekatnya dengan Ibunda Aisyah dapatkan kunyah Ummu Abdillah. Ibu dalam tanda petik, ibunya Abdillah, ya, padahal tantenya itu ya, padahal bibinya. Baik, kita kembali pada Ummu Aiman. Yang pertama ibunda susuan Rasul, maka dia jadi istimewa. Ibunda susuan manusia termulia di dunia. Kemudian yang kedua, Ummu Aiman adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sangat dicintai. Maka ketika kemudian Muhammad bin Abdullah ini menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman dibebaskan. Dan setiap budak yang dibebaskan namanya maula. Makanya kalau jenengan pernah mendengar pemberontakan kaum Malawi, itu berarti pemberontakan kaum budak yang sudah bebas. Jadi pada saat Muhammad bin Abdullah menikah dengan Ibunda Khadijah, Ummu Aiman dibebaskan itu ya. Kenapa kok punya kunyah Ummu Aiman, berarti ibunya Aiman? Karena beliau punya anak yang namanya Aiman. Dari mana? Dari suami yang bernama Ubaid al-Khazraji. Ubaidullah, sebagian menyebut begitu. Ubaidullah atau Ubaid al-Khazraji. Disebut al-Khazraji berarti dari kabilah Khazraj. Jadi beliau menikah dengan seorang laki-laki, sempat beliau merasa minder ketika akan menikah dengan Ubaidullah al-Khazraji, karena memang Ummu Aiman ini dikenal sebagai seorang wanita budak hitam. Kalau disebut al-Habasyah berarti memang beliau dari Habasyah, dari Ethiopia. Wajahnya kalau dilukiskan di dalam banyak kitab-kitab sirah sahabat memang tidak cakep secara fisik, tapi hatinya jauh melampaui fisiknya, sehingga nanti akan menikah dengan orang pilihan Rasulullah yang juga luar biasa. Jadi sangat dicintai Rasulullah. Yang ketiga, suatu hari ketika beliau melakukan hijrah, jadi beliau adalah wanita yang pernah hijrah 2 kali, itu juga keistimewaannya. Yang pertama hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, itu ya, pada saat dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abu Thalib, mohon maaf, saudaranya Ali, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Jadi Ummu Aiman ini termasuk salah satu wanita yang luar biasa karena mengalami 2 kali proses hijrah. Yang pertama Habasyah, ke Habasyah yang kedua. Kemudian berikutnya hijrah kedua beliau adalah menuju ke Yasrib. Kenapa tadi saya sebut hijrah ke Habasyah yang kedua? Karena kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah berapa kali? 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, waktu itu putri Rasul ikut namanya Ruqayyah. Kemudian hijrah yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul. Jadi hijrah ke Habasyah 2 kali. Dan Ummu Aiman ikut yang kedua. Berikutnya hijrah ke Yasrib. Ini ada sebuah peristiwa luar biasa ketika beliau hijrah ke Yasrib. Pada saat beliau hijrah ke Madinah atau ke Yasrib, Ummu Aiman ini jalan kaki. Beliau jalan kaki karena memang tidak memiliki onta atau kuda. Beliau jalan kaki. Bisa jenengan bayangkan wanita jalan kaki dan jarak yang ditempuh kurang lebih 450 sekian kilometer, hampir 500 kilometer, hampir 500, dan beliau jalan kaki. Sampai pernah beliau merasakan kehausan, di dalam kitab Tabaqat dijelaskan, salah satunya juga dituliskan dalam kitab Al-Isabah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada saat beliau merasakan haus yang luar biasa, tiba-tiba ada timba. Ada timba turun dari langit yang warnanya putih talinya. Jenengan kalau kemudian pas ngowelak jalan itu ya, tiba-tiba ada timba dari langit. Gimana? Pasti teriak-teriak, setan itu kan, atau hantu itu ya. Jadi Ummu Aiman itu pernah mengalami hal seperti itu. Tiba-tiba kemudian ada bejana yang turun dari langit dengan tali berwarna putih. Dan beliau kemudian meminumnya selepas mengucap basmalah, dan kata beliau, sejak hari itu, setiap kali, beliau ini adalah pencinta ibadah puasa. Setiap kali aku puasa, meskipun siang hari teramat sangat terik dan aku juga melakukan perjalanan, aku tidak pernah merasakan haus lagi. Subhanallah. Jadi ketika kemudian oleh Allah, saya yakin ya, kita yakin bahwa di dalam kitab Al-Isabah
Memang turun, itu memang turun dari atas. Dan ketika kemudian dilihat ke atas juga nggak ada ujungnya, ini tali putihnya dari mana. Maka itu pasti pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, sejak hari itu kata beliau, kalau perjalanan siang hari, terik, panas dan seterusnya, beliau sama sekali tidak pernah merasakan haus. Ya, dan saya tidak yakin kalau kemudian hari ini kita bisa menemukan yang semisal dengan itu ya. Paling menemukannya bukan dari atas tapi dari samping. Itu pun ada gerobak, kemudian ada degannya macam-macam. Dan itu kita harus beli. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, itu beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang keempat. Ummu Aiman ini adalah wanita yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebagai wanita surga. Dengan kalimat, ini saya tidak memakai kacamata, jadi agak kesulitan ketika membaca. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah, bahwa Rasulullah menyampaikan man sarahu ayyatazawwaj imra'atu min ahlil jannah. Nah, ini kalimat Rasul. Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, ini dikatakan oleh Rasul setelah Ubaidillah Al-Khazraji tadi meninggal. Siapa tadi Ubaidillah Al-Khazraji tadi? Siapa? Suami Ummu Aiman yang pertama. Jadi ketika suami yang pertama ini sebagian ada yang menyebutkan bercerai, sebagian yang lain menyebutkan meninggal, maka kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, ayo, siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga? Kalau misalnya hari ini ya, saya tanya pada jenengan semua, ada enggak bagi para jomblo loh tapi ya, ada enggak buat para jomblower fisabilillah yang pengen menikah dengan wanita ahli surga? Angkat tangan, kita aminkan. Ada? Amin ya rabbal alamin. Beberapa angkat tangan. Ya memang jomblo sejati, yang tidak angkat tangan pasti sudah menikah. Baik, ketika tadi jenengan angkat tangan, bayangan saya itu adalah tangan seorang sahabat besar putra angkat Rasulullah SAW yang syahid di tengah pertempuran Mu'tah di Bizantium, namanya Zaid bin Harisah. Jadi Rasul itu pernah punya anak angkat. Hadiah dari siapa? Istrinya. Ibunda Khadijah itu ketika menikah dengan Rasul membawa sekian banyak harta, termasuk milik beliau adalah seorang budak namanya Zaid bin Harisah. Dan sang suami senang gitu ya, maka kemudian oleh sang istri dihadiahkan, ya wis mas ini buat panjenengan. Jadi setiap istri memiliki kesempatan untuk memberikan hadiah kepada suami sesuatu yang suami menyukainya, yang itu memang milik jenengan. Dan itu pahalanya besar sekali. Tanpa kemudian jenengan bilang, mas iki tak sodakoh ning sampean, jangan, itu agak nyinggung perasaan ya. Bilang saja hadiah, meskipun pahalanya pahala sedekah. Jadi waktu itu Ibunda Khadijah melepaskan Zaid dan kemudian oleh Rasul dibebaskan, kemudian diangkat menjadi putra angkat. Zaid bin Harisah ini budak memang, tetapi berkulit putih. Beda dengan Bilal bin Rabbah atau beda dengan Wahsi. Jadi cakep orangnya, cakep dalam artian kulit itu ya, kemudian postur tubuh tinggi. Kalau wajah, nanti kita akan lihat bagaimana beliau menikah dengan Zainab binti Jahsh, dan Zainab binti Jahsh merasa kurang nyaman dengan Zaid bin Harisah, bercerai dan kemudian nikah dengan Ummu Aiman ini. Makanya tadi saya sampaikan, tolong ketika saya bilang Ummu Aiman dengan Rasul itu selisih usianya jauh. Lawang Ummu Aiman itu yang nyusuin Rasul, dan ternyata Ummu Aiman ini nanti akan menikah dengan Zaid bin Harisah, yang Zaid ini anak angkat Rasul. Bisa dibayangkan ya. Jadi Ummu Aiman ini ibu susuan Rasul, Zaid bin Harisah itu anak angkat Rasul, yang nantinya keduanya menikah. Jadi ketika Ubaidillah Al-Khazraji meninggal, maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat dengan kalimat ini, barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Langsung Zaid menawarkan diri, saya ya Rasulullah. Padahal usianya selisihnya lumayan jauh. Dan menikahlah dua orang yang Rasul sangat mencintainya. Ummu Aiman wanita yang sangat dicintai Rasul, Zaid bin Harisah anak angkat yang Rasul sangat mencintainya. Saking sayangnya Rasul dengan Zaid bin Harisah, maka diumumkan, diiklankan kepada masyarakat bahwa Zaid ini adalah anak angkat saya. Sehingga sejak hari itu orang memanggil bukan Zaid bin Harisah tetapi Zaid bin Muhammad.
Zaid bin Muhammad. Sampai nanti turun di dalam surah At-Taubah, larangan anak angkat menggunakan kunnya ayahnya, menggunakan nasab ayah angkat, tapi harus tetap nisbahnya kepada ayah kandung. Maka sejak hari itu kemudian tidak lagi boleh dipanggil Zaid bin Muhammad, kembali pada panggilan awal Zaid bin Harisah. Nih, ini putra angkat yang sangat dicintai Rasulullah. Dari putra angkat dan ibu susuan yang sangat dicintai ini ketika menikah melahirkan anak yang nanti Rasul sangat cinta, sebagaimana beliau mencintai Hasan dan Husain. Bahkan seringkali si anak ini nanti akan dipeluk oleh Rasul, didoakan, dan Rasul mengatakan, sungguh aku mencintainya ya Allah, maka cintailah dia. Siapa kira-kira namanya? Anak dari Ummu Aiman yang menikah dengan Zaid bin Harisah. Ini ada hadiah dari panitia ngaji kita ya. Hadiahnya ini minuman saya ini. Ada yang tahu? Putra dari Ummu Aiman ketika menikah dengan Zaid bin Harisah namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid nggak kaget juga, berarti nggak kenal ya. Usamah bin Zaid ini siapa kira-kira? Yang Anda kenal, yang jenengan kenal dari nama ini, sosok ini Usamah bin Zaid itu peristiwa apa? Usamah bin Zaid ini adalah panglima perang termuda yang pernah dipilih oleh Rasul, yang di dalam tentara yang dipimpinnya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bisa dibayangkan, ini anak muda, 19 tahun. Coba 19 tahun ada di sini? 19? Tidak ada? 20 ada 20? Nah ini. Ya seusia beliau. Tolong kameranya Mas dipaskan beliau ini ya. Kalau kameranya bisa belok enak Mas ya. Jadi ini wajah beliau ini wajah-wajah atau usia-usia Usamah bin Zaid. Jadi sosok yang oleh Rasul ditunjuk untuk menjadi panglima perang ketika Rasul mau wafat. Untuk apa? Dikirim di tempat dulu ayahnya meninggal. Siapa ayahnya Usamah tadi? Lupa, Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah tadi saya sampaikan syahid di mana, gugur di mana? Di Mu'tah, perang Mu'tah. Jadi ada sebuah pertempuran, kita bicara ini sesaat ya sebelum saya lanjutkan tentang Ummu Aiman. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan gertakan kepada Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur. Yang kekuasaannya Romawi itu kurang lebih 5,4 juta kilometer persegi. Indonesia hari ini itu 1,9 sekian, nggak sampai 2, anggaplah 2. Indonesia yang negara kepulauan terbesar ini itu luasnya 2 juta kilometer persegi. Sedangkan Bizantium Romawi waktu itu ya, barat dan timur itu 5,4 juta kilometer persegi. Rasul ingin menggertak mereka. Padahal negeri Madinah itu kecil banget. Rasul ingin menggertak mereka karena mereka sudah hendak bergerak menuju ke Timur Tengah itu ya, ke Saudi Arabia, wabil khusus ke Mekah atau ke Madinah dalam rangka untuk membantu kaum Yahudi. Maka Rasul ngirim pasukan dulu, dipimpin oleh 3 orang. Yang Rasul mengatakan kepada 3 orang ini, yang pertama adalah putra angkatnya Zaid ya, Zaid bin Harisah. Kata Rasulullah, nanti seandainya dalam pertempuran Zaid wafat, Zaid syahid, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Siapa tadi Ja'far? Ja'far ini kakaknya Ali, sepupu Rasul, yang tadi memimpin hijrah kemana? Ke Habasyah yang kedua, itu ya. Jadi kata Rasulullah, kalau Zaid nanti wafat, syahid, akan digantikan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far nanti syahid, akan diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi Rasul mengirim 3 panglima beserta dengan kurang lebih 4.000 pasukan. Dikirim oleh Rasulullah SAW, atau 40.000 pasukan dikirim oleh Rasulullah SAW. 3 panglima perangnya. Dan Rasul mengatakan kalau Zaid syahid digantikan Ja'far, Ja'far syahid digantikan Abdullah bin Rawaha. Sejatinya kalimat Rasul itu menunjukkan bahwa beliau sudah dapat informasi dari Allah, ini nanti akan meninggal. Tapi kemudian mereka juga tetap yakin berangkat, meskipun Rasul sudah mengatakan kalau ini mati ganti ini, kalau ini meninggal ganti ini. Kalau jenengan misalnya saya itu ya, diminta untuk pergi, dikirim ke Uighur, dikirim ke mana? Chechnya, dikirim ke Palestina. Nanti kalau Pak Hatta meninggal ganti Ustadz Darwis. Ustadz Darwis meninggal ganti Ustadz Nawawi, misal begitu. Ustadz Nawawi meninggal, kira-kira saya berangkat nggak sama Ustadz Darwis ya? Jawabannya nanti nunggu kalau saya ngobrol sama Ustadz Darwis ya. Jadi waktu itu kemudian berangkat
3 panglima ini dengan 40.000 pasukan. Kalau jenengan baca atau lihat ya di YouTube, salah satu pertempuran paling heroik itu Mu'tah. Kenapa disebut paling heroik? Karena 3 pimpinan ini nanti akan syahid. 40.000 pasukan melawan 250.000 pasukan lawan. Dan waktu itu Abdullah bin Rawaha sudah akan meminta bantuan kepada Rasul. Tapi kemudian beliau menguatkan hatinya sambil mengatakan, wahai Abdullah, bukankah ini yang justru engkau cari? Maksudnya syahid. Bukankah ini yang justru engkau cari? Maka kemudian pasukan bergerak sampai Abdullah bin Rawaha wafat dan digantikan oleh Khalid bin Walid. Yaitu pertama kali Khalid menjadi panglima. Dan di dalam sejarah Mu'tah, Khalid bin Walid itu menghabiskan 23 pedang. Bisa bayangkan. Maksudnya menghabiskan 23 pedang itu, pedang yang pertama mungkin patah atau tak lagi bisa digunakan, mengambil pedang berikutnya, dan kemudian patah lagi sampai 23 pedang. Dalam pertempuran itu, dan akhirnya yang 250.000 pasukan itu bergerak mundur karena Khalid menerapkan sebuah strategi yang luar biasa. Beliau menggilir pasukannya, samping masuk ke tengah, tengah mundur ke belakang, belakang pindah ke kiri dan seterusnya, terus dilukir. Sehingga kemudian lawan melihat musuhnya selalu baru dan mereka merasa bahwa ini pasti pasukan Islam selalu mendapat bantuan. Itu yang mengecilkan nyali 250.000 pasukan itu sehingga mereka mundur. Dan Rasul sebelum meninggal mengirim Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan. Di tempat mana? Kata Rasulullah, di tempat ayahmu dulu gugur syahid. Nah, ini Usamah yang dipilih. Sempat waktu itu para sahabat ada yang protes. Ya Rasulullah, engkau pilih seorang anak muda yang di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa engkau pilih dia ya Rasulullah? Rasulullah wajah beliau langsung memerah. Bukan hanya karena sakit, memang karena marah. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabat waktu itu, apakah kalian tidak ridho orang yang aku sangat cintai menjadi panglima buat kalian? Jika kalian tidak percaya terhadap dia, berarti kalian tidak percaya pada ayahnya. Dan jika kalian tidak percaya pada ayahnya, berarti kalian tidak percaya pada aku. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah memang teramat sangat mencintai Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena Usamah lahir dari 2 orang yang istimewa bagi Rasulullah. Yang pertama Ummu Aiman, yang kedua adalah sang suami Zaid bin Harisah. Bahkan saking istimewanya kedudukan Usamah bin Zaid ini, ketika Rasul menaklukkan Mekah, peristiwanya namanya apa? Fathul Makkah. Ketika Rasul membebaskan Mekah, siapa yang oleh Rasulullah diminta naik bersama beliau di atas untanya? Bukan Hasan, bukan Husain, bukan Umamah ini cucu Rasul. Bukan Ali bin Abdul As, ini juga cucu Rasul. Bukan Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abdul As, ini semua cucu Rasul. Cucu Rasul itu banyak, cuman yang kita ingat hanya Hasan Husain. Jadi yang di atas punggung unta Rasul bukan Hasan, bukan Husain, bukan Ali, bukan Umamah, bukan Ummi Kulsum, tetapi yang di atas punggung unta beliau adalah Usamah bin Zaid. Ini berarti Usamah memang memiliki kedudukan yang luar biasa di hadapan Rasulullah. Ada sebuah cerita berkaitan dengan kedudukan putra dari Ummu Aiman ini. Jadi secara khusus kita coba untuk masuk di dalam keluarga Ummu Aiman ini. Jadi suatu hari Bani Abdus Syam itu ada seorang wanita yang mencuri. Ketika ada seorang wanita yang mencuri dan barang yang dicuri itu sudah sampai pada batas nisab. Pencurian itu ada batas nisabnya. Orang membunuh itu juga ada kriterianya. Membunuh seperti apa yang nanti harus dikisos. Mencuri seperti apa yang harus dipotong tangan. Ada seorang wanita dari Abdus Syam, dari Bani Abdus Syam mencuri barang yang barang itu nilainya sudah sampai pada batas nisab. Batas nisabnya berapa? Kurang lebih kalau dirupiahkan itu sekitar 275.000. Orang kalau mencuri barang dengan nilai 275.000, kalau kita menggunakan Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 33 sudah harus dipotong tangannya. Apalagi kalau korupsi sekian miliar. Kalau 207, anggaplah 300.000. 300.000 aja pergelangan tangan bisa hilang ini. Kalau kemudian 600.000, wah sekian mungkin ya. Kalau kemudian sekian miliar habis dipotongin itu ya. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, waktu itu ada wanita dari Banu Abdus Syam mencuri barang. Angkanya sekian kalau dirupiahkan. Apa yang terjadi? Maka diterapkan hukum. Apa hukum? Potong pergelangan tangan atasnya. Ketika dia menyadari barang yang dicuri itu sudah sampai batas nisab, apa yang terjadi? Wanita ini ketakutan.
Akhirnya kemudian mencari siapa yang bisa menolong saya untuk bisa lolos dari hukuman yang akan diterapkan Rasulullah. Maka dicari, ketemu Usama. Dia adalah anak yang sangat dicintai Rasulullah. Sampaikan keluhanmu pada Usama dan sampaikan agar supaya Rasul bisa meringankan hukuman. Kita lihat ya, penguasa negara Rasulullah SAW ketika mendapatkan keluhan atau rayuan dari orang yang sangat dicintai. Maka Usama bin Zaid ini yang menghadap Rasul sambil mengatakan, ya Rasulullah, dari kabilah kami, dari bani kami, ada seorang wanita yang mencuri begini, begitu, dan seterusnya. Ya Rasulullah, jika diperkenankan tolong diringankan hukumannya. Maka akan hadir, muncul hadis yang sangat terkenal, jenengan mungkin beberapa kali dengar hadis ini, asbabul wurudnya karena peristiwa ini. Apa yang diucapkan Rasul? Rasul mengucapkan, laukana Fatimah. Bahkan seandainya Fatimah yang mencuri, maka kata Rasul, aku yang akan memotong tangannya. Jangankan Usama bin Zaid, Usama yang bukan anak kandung, bukan cucu kandung. Jangankan Usama, kok kemudian Fatimah yang melakukan, dan Fatimah itu adalah putri yang sangat dicintai Rasul. Ibunda Aisyah itu sampai menyebutkan tidak ada seorang yang aku temui lebih mirip dengan Rasulullah dalam bicaranya, dalam cara berjalannya, cara berdehemnya kecuali Fatimah, kata Aisyah, kata Ibunda Aisyah. Jadi yang paling mirip dengan Rasul di antara seluruh manusia yang ada, kata Aisyah, ya Fatimah. Dan Fatimah ini paling dicintai oleh Rasul. Maka Rasul membuat perumpamaan, jangankan wanita itu, wahai Usama, kok seandainya yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad, maka aku yang akan melaksanakan hukum potong tangan itu sendiri. Subhanallah. Seorang pemimpin yang luar biasa yang menetapkan dengan sangat tegas hukuman manakala memang harus ditetapkan. Maka kemudian Usama meminta maaf. Maka kemudian Usama merasa menyesal setelah kemudian menyampaikan itu semua. Nah ini ya, ini menunjukkan bahwa keluarga dari Ummu Aiman ini memang sangat dekat dengan Rasulullah. Baik, saya tambahkan satu lagi ya, karena masih ada waktu sekitar 10 menit. Kisah yang sangat heroik, romantis ya. Kalau ya tadi yang pertama seorang wanita yang usianya yuswani sampun sepuh, dan kemudian Rasul menetapkan surga atasnya, bahkan dengan kalimat siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga maka nikahi Ummu Aiman. Itu berarti judgement dari Rasul bahwa Ummu Aiman adalah wanita surga. Yang kedua adalah putri Rasul yang jarang diantara kita mencermati kehidupannya. Padahal ini ring satunya Rasulullah. Kita tahu Rasul itu punya berapa anak? Anak-anak, adik-adik itu ya. Ada berapa ikhwan wa akhwati fillah? Putra Rasulullah, putri Rasulullah, anak Rasul berapa? Anak Rasul. Gak apa-apa, nebak, salah juga gak apa-apa, benar juga gak dapat hadiah ya. Rasulullah itu punya anak 7. 6 dari Ibunda Khadijah, 6 dari Ibunda Khadijah, dan itu lahir sebelum Muhammad jadi Rasul, sebelum jadi Nabi. Ya, 6 dari yang sulung namanya Qasim. Setelah itu punya adik perempuan, ini berarti perempuan sulung namanya Zainab. Setelah itu kemudian punya adik lagi namanya Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum, kemudian Fatimah, dan yang ke-6 adalah Abdullah. Kenapa ini menjadi penting? Karena Rasul bilang begini, anta ma'aman ahbabta, jenengan semua saya itu akan disurgakan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Maka kalau kemudian kita pengen bisa membersamai Rasul dengan keluarga, kan paling tidak kepo terhadap keluarga Rasul. Orang cinta itu biasanya kepo enggak? Halo? Orang yang senang dengan seseorang itu kepo enggak? Kepo pasti, pengen tahu banyak pasti. Suka dengan Manchester United misalnya, pasti tahu kalau Jose Mourinho udah dipecat gitu ya. Kalau suka pasti tahu gitu ya, pasti tahu, dan insya Allah mungkin akan melatih Persik Kediri, kita doakan ya. Jadi kalau suka MU pasti tahu, kalau suka Barca juga pasti tahu bahwa Messi gajinya itu sekian M per pekan ya. Saya hitung itu 860 juta per hari. Saya bagi lagi dengan 24 jam ketemunya 40 sekian juta per jam. Saya bagi lagi per detik itu ya, kalau nggak salah 24.800. Per detik. Jadi kalau Messi itu angop itu ya 5 detik, itu sama dengan mengeluarkan duit 225.000. Wah, berarti Ustadz Hatta penyuka sepak bola. Saya suka, tetapi tidak harus lihat ya, sekedar baca dan seterusnya. Baik, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ada
putri Rasul yang kemudian jarang diketahui kisahnya, padahal subhanallah sangat heroik luar biasa. Kalau jenengan ditanya siapa manusia yang paling dikenal kisah cintanya di atas bumi? Halo? Siapa yang paling dikenal? Paling dikenal, bukan hanya jenengan, seluruh manusia di atas bumi paling kenal kisah cinta mereka. Sinten? Duh, gak berani jawab. Gak akan saya salahkan itu ya. Biasanya orang akan jawab Romeo Juliet, benar? Halo? Nah, Romeo Juliet. Padahal kita tahu Romeo Juliet itu kan meninggalnya, matinya sama-sama bunuh diri, ya. Untuk menjaga cintanya, maka kemudian tos begitu ya, kedua tangan ditautkan sambil meminum racun di gelas kecil. Mereka ingin mengabadikan cintanya sehidup semati. Hidup bareng, mati bareng. Maka dalam konsep Islam nggak boleh sehidup semati. Harus sehidup sesurga. Karena kalau sehidup semati, setelah mati kan ada surga neraka. Jangan-jangan seperti Abu Lahab, sehidup seneraka gitu. Hidup bareng dengan istrinya, kompak, di neraka mereka juga kompak disiksa. Nah kita nggak pengen seperti itu, kita pengennya sehidup sesurga. Salah satu yang Allah jamin sehidup sesurga adalah putra putri Rasul ini. Namanya Zainab binti Muhammad. Siapa namanya? Zainab binti Muhammad. Anak Rasul yang keberapa tadi? Kedua. Semua anak Rasul yang laki-laki itu meninggal di waktu kecil. Semua anak Rasul yang laki-laki meninggal di waktu kecil, kurang dari usia 2 tahun. Maka menjadi menarik para mu'arikh kemudian menyampaikan hikmahnya. Salah satu hikmah terbesar Allah yang Maha Tahu. Jadi salah satu hikmahnya kenapa semua anak Rasul yang laki-laki kecil meninggal. Karena seandainya ada anak Rasul laki-laki yang hidup sampai dewasa, kira-kira ketika Rasul meninggal, dia akan dinabikan apa enggak oleh umat? Kalau ada anak Rasul laki-laki yang hidup sampai dewasa, ketika Rasul meninggal, kira-kira ada enggak umat yang kemudian menganggapnya nabi juga? Kemungkinannya besar atau kecil? Kalau ada seorang kiai besar, kemudian sedo wafat dimanapun beliau ya, kemudian punya anak meskipun enggak style kiai anaknya, enggak berilmu seperti ayahnya, kira-kira mungkin enggak dianggap kiai juga? Seperti itu. Maka Allah kemudian menetapkan hikmah yang luar biasa besar. Anak Rasul semua yang laki-laki wafat di waktu kecil. Kemudian anak perempuannya tumbuh dewasa, beranak pinak. Jadi kalau sekarang ada disebut keturunan Rasul si A, si B dan seterusnya, ini dari anak perempuan Rasulullah SAW. Salah satunya Zainab. Zainab ini menikah pada saat usianya masih 10 atau 11 tahun. Dengan seorang laki-laki yang masih sepupunya, masih sepupu. Jadi Zainab ini menikah dengan Abul As bin Robi, ini sepupunya. Zainab itu anaknya Hadijah, ibunda Hadijah itu punya adik namanya Halah. Halah itu punya anak namanya Abul As. Abul As menikah dengan Zainab. Putri Hadijah menikah dengan putra dari Halah, adiknya Hadijah. Berarti kan masih sepupu. Bisa bayangkan ya garis nasabnya ya, sepupu. Saya bilang sepupu itu berarti sepupu bukan mahram, bukan. Sepupu itu bukan mahram. Jangan kok kemudian saya bilang sepupu itu bukan mahram langsung jenengan ngelis gitu. Wah ini sepupu saya yang pas ini buat saya ya, dilis semuanya. Tapi memang bukan mahram dan boleh dinikahi. Jadi Abul As menikah dengan Zainab. Ketika kemudian menikah, Muhammad belum jadi Rasul. Sampai kemudian mereka punya anak Zainab yang pertama namanya Ali. Ali bin Abul As. Anak kedua Zainab namanya Umamah. Ini anak yang paling terkenal, putri yang paling terkenal. Kenapa? Karena paling sering diajak Rasul sholat. Umamah, coba lihat hadisnya. Hadis-hadis Rasul tentang menggendong anak ketika sholat itu adalah Umamah. Bukan Hasan Husain, justru Hasan Husain itu pada saat beliau dinaiki punggung itu Hasan Husain. Tapi kalau yang digendong, diturunkan ketika sholat. Jadi pada saat Rasul berdiri itu sambil gendong Umamah sholat. Bisa bayangkan seorang imam bawa cucunya digendong? Itu kalau sekarang kan pasti buyar jamaahnya. Iki imam apa-apaan nih, pakai atraksi macam-macam, gendong-gendong segala. Rasul gendong Umamah. Ketika beliau kemudian ruku itu ya, maka Umamah ini diturunkan. Ketika akan sujud Umamah diturunkan, ketika kemudian berdiri digendong lagi, bayangkan. Subhanallah, itu menunjukkan bahwa kita kalau bawa anak kecil ke masjid harus ngawasi. Kita harus ngawasi. Rasul itu kalau bawa Hasan, Husain atau Umamah ya beliau yang ngawasi, digendong. Kalau kemudian dikhawatirkan anak ini nyelonong-nyelonong ke jamaah-jamaah sambil narik-narik sarung bapak-bapak kan bahaya. Ya namanya anak-anak loh mas itu ya. Jadi oleh Rasul digendong, subhanallah. Jadi Umamah ini ternyata putri dari
Zainab, ya, putri dari Abul As. Lah ketika kemudian Abul As suatu hari berdagang ke Syam, Muhammad bin Abdullah mendapat wahyu di Gua Hira. Berarti pada saat beliau dapat wahyu, menantunya ini sedang nggak ada, sedang berdagang ke luar negara. Maka ketika beliau mendapatkan wahyu, disampaikan kepada putra-putrinya, disampaikan kepada keluarga terdekat ring satunya, dikumpulkan di Bukit Sofa. Disampaikan kalimat la ilaha illallah, maka penentangan pertama dilakukan oleh paman beliau namanya Abu Lahab. Pernah saya bahas entah di forum ini atau di forum yang lain. Kenapa Abu Lahab melakukan penentangan luar biasa? Karena dia merasa kalau mengakui Muhammad, maka sumber rezekinya akan putus, sumber rezekinya akan tertutup. Kenapa? Karena Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan seterusnya itu adalah produsen Tuhan. Produsen, benar-benar produsen Tuhan. Jadi mereka ini memang mencetak, membuat Tuhan, memproduksi. Karena Tuhan waktu itu ada yang terbuat dari tepung. Lata Uzza Manat Hubal, ada yang terbuat dari tepung. Ini Tuhan paling murah meriah. Itu kalau yang menyembah pas dalam keadaan lapar, bahkan boleh dikonsumsi. Jadi mohon maaf Tuhan, lapar banget, ini juga rezeki belum ada, tangan jenengan tak makan dulu ya. Dan Tuhannya dengan santun cuman diem. Kan diam tanda setuju. Maka kemudian tangannya dimakan itu ya. Ketika kemudian tangan sudah habis, maka kepala dimakan. Ini Tuhan murah meriah. Ada produksi Tuhan dari kayu, ada produksi Tuhan dari batu, ada produksi Tuhan dari logam, dan ini yang paling mahal, utamanya logam mulia emas. Produsennya itu utamanya kalau di Mekah itu ada 4, 5 plus Abu Lahab. Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, kemudian Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id. Ini adalah produsen-produsen Tuhan. Makanya ketika kemudian Rasulullah menawarkan Tuhan itu cuma satu, mereka merasa, waduh ini daganganku habis. Produksiku pasti akan seret, oh Tuhan tinggal satu dari sekian banyak. Satu pun tidak bisa diwujudkan dan tidak boleh digambarkan, maka mereka merasa rezekinya buntu, makanya menentang. Dan ketika Rasul menyampaikan, maka keluarga dekatnya menerima, Ibunda Khadijah, termasuk putri-putri beliau semuanya menerima dakwah beliau. Tetapi menantu beliau semuanya menolak. Jadi Rasul itu jangan dibayangkan gak pernah punya masalah dengan menantu, pernah. Bahkan menantunya ini menjadi penentang dan penantang Rasul. Siapa? Utbah dan Utaibah. Siapa mereka? Anaknya Abu Lahab. Jadi Rasul itu pernah besanan dengan Abu Lahab. Besanan. Karena putri Rasul, Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahi oleh anak Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah. Maka ketika ayahnya menolak, mereka diminta untuk menceraikan menceraikan anak Rasulullah, biar Rasul kecewa, biar Rasul sedih. Biar Rasul merasa, wah dakwaku membawa penderitaan buat anak-anakku. Pengennya mereka begitu, padahal Rasul justru pengen anak-anaknya memang bercerai dengan Utbah dan Utaibah. Tetapi satu yang tidak bisa, siapa? Zainab, karena suaminya masih di luar negeri. Dan waktu itu belum ada WhatsApp macam-macam, gak bisa ngabari. Kalau beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, jadi harus nunggu sampai pulang. Saya tambah sedikit mas sebelum isaan ya. Nanti setelah adzan langsung iqamah, setelah itu kemudian langsung kita lanjutkan tanya jawab ya. Kalau tidak ada tanya jawab, saya lanjutkan kisahnya. Jadi ketika kemudian Abul As ini pulang ke Madinah itu ya, pulang ke Mekah, pulang ke Mekah. Dia baru tahu kalau mertuanya diangkat oleh Allah jadi Nabi atau Rasul. Apa yang terjadi pada Abul As? Gak bisa nerima, sebagaimana Utbah dan Utaibah. Tapi kalau Utbah dan Utaibah itu menentang dan melawan Rasul. Sedangkan Abul As tidak. Dia menunggu, seperti apa sih yang disampaikan ayahmu, tetapi mohon maaf saya tidak bisa nerima. Ketika disampaikan Zainab, mas, bapakku saiki dadi Nabi ya mas. Bapakku saiki wis diangkat dadi Rasul Gusti Allah. Sepurane dek ya, aku gak iso nrimo. Ini kalau sama-sama dari Jawa itu ya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Gak bisa nerima. Dan itu terjadi sampai Rasul hijrah ke Madinah. Abul As belum masuk Islam. Istrinya muslimah, Zainab sudah muslimah. Nah, seperti apa kelanjutannya nanti tunggu setelah Isya. Ya, bagian terpentingnya ada di setelah Isya. Biar jenengan gak pergi gitu aja, saya bilang begitu ya. Baik ikhwan wa akhwati fillah, kita lanjutkan nanti bagaimana Abul As ketika kemudian Rasulullah hijrah ke
Madinah bersama seluruh keluarganya, dan bagaimana dengan Zainab, apakah ikut hijrah bersama ayahnya atau tertinggal di Mekah bersama sang suami yang masih musyrik, dan bagaimana hukum fikihnya berkaitan dengan pasangan suami istri yang seperti ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ba'da salat Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sufufakum. Lurus rapatkan softnya, mohon diisi yang depan jika kosong. Yang di luar bisa masuk karena di dalam masih ada tempat yang longgar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
tanya saya jawab, kalau enggak saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Saya informasikan lagi untuk semua jamaah yang ingin bertanya, silahkan WhatsApp ke admin ngaji kita dengan nomor WA 085 749 919 910. Kita tunggu setelah materi yang disampaikan oleh Ustadz Hatta. Masih ada waktu 10 menitan ya tadi. 10 menit. Jadi yang mau bertanya masih kita buka. Kalau bisa pertanyaan sesuai dengan tema hari ini. Jadi tema yang pertanyaan yang terbaik akan kita sampaikan. Dan mohon maaf jika tema yang di luar pertanyaan yang di luar tema, mohon maaf tidak bisa kita sampaikan. Begitu, terima kasih untuk mempersekat waktu. Waktu dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Jadi terakhir tadi kita sempat membincang tentang putri sulung Rasulullah SAW, yakni Zainab binti Muhammad yang menikah dengan Abul As bin Rabi'. Kemudian memiliki putra, memiliki anak ya namanya Ali, kemudian yang kedua Umamah. Kemudian setelah Muhammad menjadi Rasul atau Nabi, ya Rasulullah SAW, beliau mendakwai seluruh keluarga terdekatnya, baik itu menantu, baik itu putra-putri, cucu beliau, paman beliau dan seterusnya. Ternyata terjadi penentangan luar biasa yang dikomandani oleh paman beliau Abu Lahab. Kemudian berikutnya saya lanjutkan, pada saat kemudian menantu beliau pulang kembali ke Mekah ya, namanya Abul As tadi, suami dari Zainab, beliau tetap kekeh tidak mau mengikuti milah Rasulullah SAW. Sempat kemudian Rasul bingung pada saat harus memutuskan hijrah ke Yasrib dengan membawa Zainab atau tidak. Maka kemudian diputuskan oleh Rasulullah Zainab tetap tinggal bersama suami karena hak suami untuk menahan istri, dan ayat tentang larangan menikahi laki-laki musyrik masih belum turun. Jadi firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan seorang wanita menikah dengan laki-laki musyrik itu belum turun. Sehingga Rasul tidak punya hak untuk melarang anaknya membersamai suami. Jadi pada saat Rasul hijrah menuju ke Madinah, itu putri beliau Zainab masih bersama dengan suaminya yang musyrik. Rasul sudah hijrah bersama putra-putri beliau, bersama menantu beliau yang lain, Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi yang tinggal di Mekah hanya Zainab bersama sang suami yang belum Islam. Sampai terjadi perang Badar Al-Kubra di tahun kedua Hijriah. Menantu Rasul ikut di dalam rombongan pasukan lawan. Jadi sebenarnya Abul As bin Rabi' ini tidak pengen ikut di dalam rombongan pasukan menuju ke Yasrib. Berperang gitu ya, dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan seterusnya. Beliau tidak pengen. Karena faham dan tahu yang disampaikan oleh ayah mertuanya, ini masih belum clear kebenarannya dan belum clear juga kesalahannya bagi dia, itu ya, sehingga dia tidak pengen untuk ikut, tapi terus dipaksa. Sampai kemudian beliau ikut dalam peperangan Badar dan kemudian menjadi tawanan kaum muslimin. Jadi perang Badar adalah perang dengan tingkat keajaiban paling memukau, sehingga kemudian ahli Badar itu oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mendapat pujian, dan secara fikih mereka mendapatkan kedudukan lebih dibanding alumni perang yang lain. Ya, perang Badar, Badar Al-Kubra. Yang kedua, perang Badar Al-Kubra ini adalah perang tercepat yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan pasukan kaum kafirin Quraisy. Terjadi hanya 2 jam perang Badar itu. Jadi pertempurannya 2 jam dan kemudian memakan sekian banyak korban dari kubu lawan. 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 lebih pasukan lawan. 2 jam pasukan lawan sudah kalah, lari kocar kacir. Nah, termasuk tawanan yang 70 di dalamnya adalah Abul As bin Rabi'. Jadi ketika kemudian tawanan itu dikumpulkan, dibariskan gitu ya, Rasul sempat semendal, Rasul sempat kaget. Karena Rasul melihat di situ ada menantunya, suami dari Zainab. Jadi ketika Rasul menatap, Masya Allah ternyata ada menantu saya yang tertawan gitu ya. Maka kemudian ditetapkanlah nilai-nilai tebusan untuk masing-masing tawanan.
Jadi hari itu di dalam sebuah pertempuran, tawanan itu boleh ditebus dengan harga sesuai dengan tingkat ketokohan dan kemahirannya berperang. Jadi dilihat misalnya, oh ini tokoh yang luar biasa, maka untuk bisa nebus mahal banget. Abul As itu termasuk yang ditokohkan di Mekah. Maka kemudian untuk bisa menebus Abul As memang nilainya teramat sangat tinggi. Setelah itu kemudian diumumkan kepada masyarakat Mekah itu ya oleh pihak yang kalah, ini yang tertawan ini, keluarga dari Bani ini, dan kemudian diumumkan nilai tebusan masing-masing. Mereka bisa Anda tebus dengan nilai sekian dinar, sekian uqiyah, sekian dirham, dan seterusnya. Sampai kemudian Abul As bin Robi dan Zainab binti Muhammad, anak Rasulullah, kemudian melihat angka sekian bukan angka yang murah. Beliau tidak memiliki harta itu, maka lah ini kita masuk pada sisi terakhir yang memang paling heroik dari keseluruhan kisah itu ya. Jadi ketika kemudian Zainab binti Muhammad melihat angka tebusan yang harus dibayar untuk suaminya, beliau sudah angkat tangan, gak punya harta. Tetapi beliau masih punya satu-satunya harta yang dulu merupakan pemberian ibundanya, Ibunda Khadijah. Jadi pada saat Zainab menikah dengan Abul As, Ibunda Khadijah menghadiahkan sebuah kalung dari batu mulia dengan lapisan pernak-pernik yang luar biasa mahal. Itu adalah kalung paling indah yang dimiliki Ibunda Khadijah dan diberikan kepada putrinya saat menikah. Maka kemudian teringat kalung itu dilepas oleh Zainab binti Muhammad. Dan kemudian itulah yang digunakan sebagai tebusan buat suami. Dikirim ke Madinah. Jadi seluruh barang-barang tebusan, uang-uang tebusan itu dibawa utusan dari Mekah menuju Madinah. Untuk mendapatkan orang-orang dari keluarga yang sudah mendapat tebusannya. Maka sesampainya kemudian di Madinah berjumpa dengan Zaid bin Haritha, ini adalah pimpinan laskar kaum muslimin, ada Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib, diperiksa satu persatu. Ini tebusan dari Bani apa untuk siapa? Ini tebusan dari Bani apa untuk siapa? Setelah itu dijejer semuanya. Jadi tawanan dijejer, di depannya tebusan itu dijejer. Ketika kemudian tebusan itu dijejer, Rasulullah SAW dari jauh melihat sebuah kalung yang beliau tidak pernah bisa melupakan kalung itu. Kita tahu dan kita paham Rasulullah SAW itu sosok yang teramat sangat mencintai Ibunda Khadijah. Jangankan barang yang dimiliki Ibunda Khadijah, kok kemudian dengar suara orang milik Ibunda Khadijah, Rasul itu sudah kemerentek hatinya. Jadi pernah beliau di rumah Ibunda Aisyah, tiba-tiba kemudian pintu itu diketuk dengan ucapan salam, dan suara salam itu mirip dengan Ibunda Khadijah yang sudah meninggal belasan tahun. Apa yang terjadi kemudian ketika kemudian Rasul mendengar pintu itu diketuk oleh suara wanita yang mirip dengan Khadijah, wajahnya langsung sumringah. Wajahnya langsung sumringah, ingat istri beliau, karena suaranya sama. Maka kemudian ketika dibuka, Rasul semakin sumringah sambil mengucapkan, Masya Allah ya Hallah. Hallah itu adiknya Khadijah, ibunya Abul As tadi itu, suami Zainab tadi itu. Jadi ketika membuka, ya Masya Allah ya Hallah, itu saking senengnya dengan siapapun yang pernah atau ada kaitannya dengan Ibunda Khadijah. Jangankan begitu, kok nyembelih kambing sampai pada batas paha kambing, apa namanya, sampil atau apa mas ya. Itu ketika kemudian mengiris bagian itu, beliau berhenti sejenak sambil menatap dan kemudian mengatakan, ini adalah bagian dari daging domba yang paling disuka oleh Khadijah. Itu istrinya udah meninggal, masih seperti itu mas. Insya Allah jenengan semua begitulah kalau punya istri ya, tapi jangan doakan istri mati duluan ya. Kemudian kita ingat-ingat masa lalu, jangan ya. Jadi Rasul itu saking cintanya begitu. Maka ketika melihat kalung tadi itu, Rasulullah SAW sempat kemertek hatinya, Masya Allah ini adalah kalung istriku. Yang Rasul nggak bisa melupakan bahwa kalung itu merupakan hadiah dari Khadijah kepada Zainab pada saat pernikahannya dengan Abul As. Rasul langsung perocoh sudah. Kata beliau berlinang sambil kemudian mengatakan kepada seluruh sahabat, jika kalian ridho, kata beliau, biarlah Abul As hari ini pulang ke Mekah dan tolong barang tebusan ini jika kalian ridho, biarlah dia kembali pada pemiliknya. Zainab putriku, karena sungguh kalung ini adalah hadiah dari ibundanya pada saat dia menikah. Para sahabat itu kalau melihat Rasul nangis juga pengen nangis. Karena frekuensinya sudah nyambung banget. Gitu.
Sehingga para sahabat hanya bisa mengucapkan sami'na wa ata'na ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Maka kemudian kalung itu pada akhirnya dikembalikan kepada Zainab dengan satu pesan. Karena surah atau ayat yang berkaitan dengan dilarangnya menikah seorang muslimah dengan musyrikin, Al-Baqarah 221, layankihu, dilarang atau diharamkan menikahi wanita atau laki-laki musyrikah yang musyrik. Baik bagi laki-laki mukmin maupun bagi perempuan mukminah. Maka ketika kemudian kalung itu diberikan kepada Abul As, dikatakan oleh Rasulullah, berikan ini kepada putriku dan tolong antar putriku kembali pada ayahnya, kata Rasulullah. Abul As sempat bengong dan bingung karena beliau teramat sangat mencintai sang istri, tidak bisa digantikan dengan wanita manapun, tapi sudah kalung itu dipegang dan kemudian kembali menuju Mekah. Sampai di Mekah disampaikan kepada istrinya, sungguh ayahmu telah menitipkan kalung ini pada saya. Tetapi wahai Zainab, ketika kalung ini sampai kepadamu, aku diminta oleh ayahmu untuk menghantarkanmu ke Madinah. Zainab menangis, Abul As menangis, bahkan Abul As tidak kuat mengantar istrinya, hanya sebatas pintu gerbang saja nggak kuat, pintu gerbang Madinah, Mekah maksudnya. Maka kemudian dia menyuruh adiknya Kinanah bin Abi Robi atau bin Robi untuk menghantar kakak iparnya ini. Waktu itu beliau sedang hamil. Jadi Zainab sedang hamil yang ketiga, sudah punya 2 anak, hamil ketiga. Pada saat kemudian mau bergerak menuju ke Madinah, diantar oleh adik iparnya namanya Kinanah bin Robi tadi, Abu Sufyan Al-Harb merasa Abul As telah menghina dirinya. Kita itu baru kalah perang Badar, kok kemudian kalian semua membiarkan seorang wanita, anak dari Muhammad, keluar dengan gampang dan mudahnya. Maka kemudian dia menggerakkan pasukan untuk menyerang dari jauh dengan anak panah. Beberapa kali anak panah itu mengenai sekedup. Sekedup itu seperti apa ya? Seperti kemah kecil, tenda kecil di atas unta. Itu biasanya buat para wanita. Sekedup itu beberapa kali dikenai anak-anak panah pasukan dari Abu Sufyan Al-Harb. Karena sempat ketakutan dan shock berat, maka terjadi proses keguguran dari putri Rasulullah Zainab. Jadi Zainab mengalami keguguran hebat, sempat stres hebat, tapi kemudian lolos sampai ke Madinah. Ketika kemudian lolos sampai ke Madinah, terpisah jarak sekian ratus kilometer, bahkan terpisah waktu 6 tahun mereka tidak pernah bertemu. Ujung dari kisah ini, suatu hari Abul As bin Robi bersama kabilah dagang dari Mekah menuju ke Syam. Pulangnya dari Syam menuju Mekah kan harus lewat Madinah. Ketika mereka pulang, kepergok pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Rasul. Maka kemudian apa istilahnya ya, rombongan dagang dari Makkah ya, dari Syam tadi, rombongan dagang Mekah dari Syam tadi itu langsung kemudian dihadang dan kemudian barang-barang yang mereka bawa ditahan oleh Zaid bin Harisah. Abul As bin Robi sempat lolos, setelah kemudian sempat lolos, malamnya menyusup ke rumah dari istri beliau, Zainab. Jadi sempat menyusup ke rumah Zainab beberapa malam setelahnya dan kemudian mengatakan kepada Zainab, Zainab tolong besok pagi umumkan ke seluruh masyarakat Madinah, engkau menjadi penjaminku. Jadi di dalam masyarakat Arab itu kalau jenengan masuk di klan lain, kabilah lain kan harus ada penjaminnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada penjaminnya jenengan nggak bisa masuk ke sana. Maka kemudian Abul As bilang sama istrinya, tolong sampaikan besok pagi ke seluruh masyarakat Madinah termasuk ayahmu bahwa aku berada dalam perlindunganmu. Maka selepas sholat subuh Zainab mengumumkan, sungguh tadi malam Abul As bin Robi datang ke rumahku dan aku umumkan bahwa saya adalah penjaminnya. Rasul diam, Rasul masih menghadap kiblat. Rasul hanya mendengar suara putrinya. Dan kemudian sambil tetap menghadap kiblat beliau mengatakan kepada para sahabat makmum itu ya, tidakkah kalian mendengar apa yang saya dengar, kata Rasul. Tidakkah kalian mendengar apa yang saya dengar? Naam ya Rasul, labbaik ya Rasul. Maka setelah itu kemudian Rasul mengatakan, sungguh putriku sudah mengumumkan bahwa hari ini dia melindungi suaminya. Beberapa waktu lagi, beberapa saat lagi kita akan temui Abul As dan apa yang dia minta dari kita, dari Madinah. Ketemu dengan Abul As, ditanya apa yang kau harapkan dari kami wahai Abul As. Kata Abul As, wahai Muhammad, manggilnya belum Rasul,
Meskipun mertua kalau di sana manggilnya yang jangkar karena nggak ada di sana sebutan Pak Le, Pak D seperti di sini. Wong jenengan siapa saja bisa disebut Pak Le kan, orang jual mainan Pak Le tumbas gitu kan ya. Kalau di sana nggak ada disebut nama. Ya Muhammad, sungguh barang-barang orang Mekah yang dititipkan pada saya untuk saya perdagangkan di Syam dan kemudian kembali masih berada di dalam kekuasaan sahabat-sahabatmu. Dan aku tidak akan kembali sebelum barang-barang itu menyertai aku. Maka kemudian Rasul menghadap para sahabat, apakah kalian ridho? Jika barang-barang milik orang Mekah ini kemudian kalian serahkan kembali kepada Abul As untuk diberikan kepada yang berhak di Mekah. Dan para sahabat sekali lagi kalau sudah Rasul yang menyampaikan tidak ada kata tidak. Biarlah ya Rasulullah barang-barang itu bersama Abul As kembali ke Mekah. Maka kemudian Abul As pamit kembali ke Mekah, barang-barang itu sudah diserahkan semua kepada pemiliknya. Beliau berdiri di atas sebuah batu tinggi besar sambil mengatakan kepada seluruh penduduk Mekah, saksikan mulai hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget semuanya. Ini ada apa dengan Abul As? Baru pulang dari Syam bawa barang dagangan seperti ini yang diucapkan. Maka dia bercerita dari A sampai Z dan kemudian mengatakan tidaklah ada orang yang sebaik Muhammad kecuali dia adalah seorang nabi lagi seorang rasul. Maka hari ini aku katakan sekali lagi pada kalian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari itu Mekah guncang, Madinah bergembira. Hari itu Mekah bersedih, Madinah bersukacita. Abul As kembali ke Madinah bersukacita bertemu dengan istrinya dan kembali oleh Rasulullah SAW dipersatukan tanpa mengulangi akad nikah. Itu fikih yang kemudian sampai hari ini harus kita gunakan. Tanpa mengulangi akad nikah. Karena pernikahan di waktu lalu ketika mereka masih musyrik itu masih berlaku ketika mereka masuk Islam, sebagaimana Sayyidina Umar ketika menikah dengan Fatimah pada saat masuk Islam, bukan Fatimah putri Rasul ya, tapi Fatimah istri Umar. Ketika kemudian menikah dengan Fatimah pada saat Umar masuk Islam, apakah diminta memperbarui pernikahan? Tidak. Semua tidak mengalami perbaruan pernikahan karena pernikahan di masa lalu sudah teranggap sah secara fikih dan tidak harus mengulangi lagi. Dan itu terjadi pada putri Rasulullah SAW Zainab dan Abul As bin Rabi'. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah. Jadi itu gambaran berkaitan dengan bagaimana wanita-wanita ini pada akhirnya oleh Allah tetapkan sebagai para penghuni surga. Zainab kembali dengan sang suami meskipun 1,5 tahun setelahnya Zainab meninggal dunia. Qadarullah, beliau meninggal dunia akibat ya tentu ajal ya, meninggal itu pasti ajal, tapi runtutannya sebabnya adalah karena peristiwa keguguran pada saat beliau lari menuju ke Madinah dipanah oleh pasukannya Abu Sufyan Al-Harb, mengalami depresi luar biasa dan kemudian mengalami proses terus-menerus perdarahan. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi ini adalah kisah salah satu wanita ya, salah satu wanita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya surga. Sehingga kita berharap siapapun kita, seandainya kita di posisi beliau, di posisi mereka, kita bisa melakukan hal yang sama dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Mas Islah? Ada. Baik. Kita tutup dengan satu pertanyaan kelihatannya. Oh 2, langsung aja ini sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjadi wanita surga di era milenial seperti zaman sekarang, Ustadz? Sukron. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sebagai wanita single yang insya Allah akan menikah dan memiliki anak, bagaimana agar dapat menjadi wanita dambaan surga? Dan bagaimana agar kita dapat istiqomah menghindari maksiat? Syukron jazakumullah khair. Gitu 2 pertanyaan Ustaz. Nih saya jawab jadi satu langsung ya. Hampir sama, cuman yang pertama memang masih jomblo banget itu ya. Yang kedua jomblo yang semi itu ya, mau menikah ya, persiapan mau menikah. Kan wajah-wajah yang semi juga kelihatan di sini, mampu kalau buah itu ya. Bunda Ayah mohon maaf. Ikhwan wa akhwati fillah, rekan-rekan dirahmati Allah.
Yang pertama berkaitan dengan bagaimana menjadi wanita yang dirindu oleh surga di masa milenial ini. Di masa apapun sejatinya tantangannya sama, cuman variabel tantangannya itu yang berbeda. Maksudnya tantangannya sama karena pelaku utamanya juga sama, yang menjadikan jenengan saya mengalami peningkatan iman atau sebaliknya kemudian mengalami keterpelesetan atau kegagalan di dalam istiqomah beribadah. Itu kan Profesor Dr. Setan bin Iblis bersama anak cucunya itu ya, yang kemudian kita sebut dengan setan itu ya. Setan itu kan makhluk dari jin maupun manusia yang menyimpang dari fitrahnya gitu kan. Berarti kalau ada jin, bangsa jin yang menyimpang dari fitrah namanya setan itu kan, Al-Kahfi 50. Atau sebaliknya manusia yang menyimpang dari fitrahnya itu pun disebut setan. Jadi kalau jenengan sedang khusyuk ngaji begini, kok teman belakang bolak-balik mbatai kopiah, itu termasuk jenengan yang bilang itu ya. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, bagaimana kemudian untuk bisa mempertahankan atau untuk bisa bertahan dalam keimanan di masa yang seperti ini. Kita lihat bagaimana Rasul dan para sahabat melakukan. Yang pertama, la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Jadi dari kalimat itu sebenarnya yang terpenting pertama ya, memiliki komunitas yang senantiasa bisa mengingatkan, memiliki komunitas yang senantiasa bisa saling support. Kata Rasulullah SAW, domba itu yang paling dilirik oleh serigala yang terlepas dari rombongannya, itu kan yang paling dilirik oleh serigala itu yang paling terlepas dari rombongannya. Kalau kemudian kita itu suka menyendiri di dalam mengkaji sesuatu, tak dalam kemudian komunitas, jamaah atau apapun, itu paling dilirik oleh setan, hati-hati. Paling mudah, diincar untuk dijadikan kader. Nah, jangan kan nggak mau tuh jadi kadernya setan. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, yang pertama itu wajib punya komunitas, itu ya. Kalau dalam bahasa pujian-pujian di mushola itu biasanya kalimatnya jadi kumpulono orang soleh. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang soleh itu memiliki keuntungan karena kelak kita akan dapatkan syafaat. Dia bisa mensyafaati saudaranya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu itu, yang kedua, tidak ada kegundahan, kegalauan yang bisa terselesaikan tanpa ilmu. Berarti tolabul ilmi itu wajib untuk senantiasa dilakukan. Tidak boleh kemudian stagnan, tidak boleh kemudian berhenti. Karena variabel masalah yang jenengan dan saya hadapi itu pasti akan terus berkembang. Di masa Rasul itu nggak ada bayi tabung, benar? Hari ini ada bayi tabung, bayi botol, macam-macam. Dan itu pasti butuh hukum fikihnya. Gini betul? Pasti butuh. Kalau dulu enggak ada pertanyaan Rasulullah, bagaimana kalau kemudian ada bayi lahir begini? Enggak ada. Sekarang ada namanya bank sperma. Pernah dengar? Bank sperma itu spermanya orang-orang yang dianggap terpilih dikumpulkan itu ya di sebuah tempat dan kemudian dijual bagi ibu-ibu yang pengen anak dengan karakter DNA seperti orang-orang tersebut. Ya, spermanya siapa? Dan ini bagaimana hukumnya? Haram, jelas haramun mutlaqan ya, karena tidak mengikuti nasab suaminya begitu ya, dan seterusnya. Jadi hukum-hukum baru seperti itu. Berarti apa? Belajar itu harus terus. Dulu misalnya, tidak ada ojek online. Sekarang ada, enggak apa-apa ojek online. Tapi bagaimana kalau pengojeknya putri kemudian yang dibonceng laki-laki? Atau si pengojeknya laki-laki yang dibonceng perempuan. Ini kan jadi hukum baru itu kan. Kan dulu enggak ada, kemudian ojek onta juga enggak ada dulu. Kita cari di dalam kitab-kitab hadis nggak ada kemudian onta diojekkan, kemudian ada driver onta, ada yang naik, bu mau kemana, kan nggak ada. Jadi selalu ada hukum yang membutuhkan fikih baru. Nah, itu contohnya ya. Jadi yang kedua memang terus harus belajar. Dan yang ketiga, ini yang terpenting dari seluruhnya, libatkan Allah, bersamakan Allah dalam apa? Dalam doa-doa kita, munajat kita. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengajari jenengan dan saya untuk melafaz setiap hari, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balik hati. Benar enggak hati jenengan dan saya itu mudah berbolak-balik? Halo? Apakah benar bolak-baliknya hati kita itu mengikuti kaidah paribasan Jawa, isuk dele sore tempe begitu? Wah, itu terlalu lama. Isuk dele sore tempe itu buat hati kita terlalu lama. Hati kita itu hitungan detik itu bisa berubah. Per detik itu bisa berubah. Jenengan enak-enak tersenyum begini, tiba-tiba ada SMS masuk, kemudian buka bisa guguk nangis. Loh, bisa nggak begitu? Kita tersenyum tiba-tiba buka SMS, tiba-tiba begitu, padahal nggak pilek.
Kan berarti ada sesuatu yang sedih yang dia baca gitu kan. Atau sebaliknya jenengan sedang boring gitu ya, kemudian ngikuti pengajian sambil kening bersimetris. Tiba-tiba baca ada WA masuk, sumringah. Melihat ustadznya jadi bercahaya, padahal tadi peteng kelihatan ustadznya. Tapi ketika baca SMS, Masya Allah, jadi indah, semuanya jadi terang benderang gitu ya. Karena ternyata barusan dapat undian apa itu ya, dapat hadiah dengan Masya Allah umroh. Padahal setelah pengajian dilihat lagi, Masya Allah umroh kulnya di Masjid Nabawi, ya itu kan sama saja. Ya. Jadi ikhwan wa akhwati, ini contoh sederhana. Libatkan Allah, karena hati kita itu siapa yang punya? Allah. Yang bisa mengendalikan apa jenengan? Tidak. Wallahi hati ini sulit untuk dikendalikan. Kok tiba-tiba senang bisa langsung senang, kok tiba-tiba benci bisa langsung benci. Ada orang kemudian keluar dari gang, bisa nggak jenengan lihat itu langsung nggak suka? Padahal nggak ada hubungan. Bisa nggak hanya lihat itu langsung nggak suka? Bisa. Ketika kemudian lihat, ingat dulu kita pernah dizolimi oleh orang yang wajahnya mirip orang yang keluar tadi. Barusan keluar kita jadi mengingatkan kita itu kan rasanya gemes ya, padahal nggak ada hubungannya. Artinya apa? Pengendali hati itu bukan kita. Jenengan sudah berjanji sama teman, coba ya nanti yang keluar dari gang itu jenengan pasti tidak suka dengan orang tersebut. Tapi ketika keluar, Masya Allah, ternyata wajahnya mirip dengan ibu kita. Gak iso tak tahan mas, hati saya menyukai beliau, wajahnya mirip dengan ibu ya dan seterusnya. Berarti pengelola hati itu bukan kita tapi Allah. Sehingga kemudian untuk mendapatkan lurusnya hati, istiqomah, teguhnya itu harus senantiasa melibatkan Allah. Bahkan seorang ibu kok kemudian pengen anaknya jadi baik gitu ya, mengandalkan rasionalitas, baca sekian buku, ikut kursus parenting di berbagai tempat, bayarnya mahal. Kalau Allah tidak berkehendak merubah hati anaknya, selesai sudah. Jadi tetap kemudian harus melibatkan, wajib melibatkan Allah, tidak bisa tidak, karena konsepsi Islam itu hebatnya itu di sana. Mau masuk toilet, Allah masuk gitu kan, maksudnya Allah kita derek nih. Gimana mas, mau masuk toilet? Bismillahirrahmanirrahim ahya. Oh ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Beliau subhanallah luar biasa, sudah menikah mas dengan? Oh belum, Masya Allah. Ya, semoga segera mendapatkan jodoh terbaik. Jadi ikhwan wa akhwati fillah itu nggih, 3 itu ya. Kemudian berikutnya yang hampir menikah. Nggih. Yang kedua ini yang hampir menikah. Ketika kemudian hampir menikah, bagaimana agar supaya kita menjadi bagian dari hamba Allah yang dirindu surga? Kalau kemudian sudah menikah, apalagi tadi jenengan menyampaikan kalau kita sudah punya anak gitu kan, Mas Islah ya? Ya, sudah punya buah hati. Ketika kemudian jenengan memiliki pasangan yang pertama, kemudian yang kedua buah hati, kalau cara memilihnya tepat, benar, maka itu akan menjadi supporter terbaik kita dalam kebaikan. Tapi kalau sejak milihnya salah, maka suami atau pasangan itu justru bisa menjadi penghalang orang untuk lebih dekat dengan Allah. Berarti proses memilih itu tidak main-main, tidak main-main. Makanya kata Rasulullah ketika kemudian menyampaikan pada para sahabat, hak anak itu apa? Hak anak, buat laki-laki ini ya. Jenengan nanti kalau punya anak, anak itu punya hak dari jenengan. Apa? Hak anak salah satunya adalah dipilihkan ibu yang terbaik. Itu hak anak. Aduh udah kadung terus gimana Ustadz, ibunya bukan yang terbaik, ya jangan kemudian mikir ganti lagi atau apa, enggak. Jadi ketika kemudian jenengan belum menikah, ini kesempatan terbaik, karena nanti anak itu akan nagih, hak anak itu suami, seorang laki-laki harus memilih istri yang terbaik. Karena wanita itu disebut oleh Rasulullah sebagai Rabbatul Bait, Madrasatul Ula, dia adalah ratu di rumah tangga, dia adalah sekolah buat anak-anaknya. Kalau ibu itu sekolah buat anak-anaknya, ayahnya adalah kepala sekolahnya. Maka jangan kemudian jenengan leha-leha, oh sekolah buat anak-anak itu ibunya kok Ustadz. Saya itu kan kantin saja. Enggak, lu jenengan kepala sekolah, jenengan yang menetapkan kurikulum. Kurikulum itu dari Bapak, maka seluruh dialog di dalam Al-Quran dengan anak ya, dialog dengan anak. Itu hampir semuanya Bapak, enggak ada ibu dengan anak, ada 1 atau 2. Tapi mayoritas dialog dalam Al-Quran, orang tua dengan anak adalah ayah. Ayah dengan anak, Ibrahim dengan anaknya, Nuh dengan anaknya, Luqman dengan anaknya, bapak-bapak semua itu yang dialog dengan anak. Kenapa kok tidak ada ibu Ustadz? Ya karena ibu itu nggak usah diperintah, udah ngomong sendiri sama anak. Udah banyak ngomong dengan anak itu, tapi bapak harus diperintah.
Maka menjadi aneh kalau kemudian ada bapak yang ngantar sekolah anaknya satu mobil, sepanjang perjalanan dari rumah sampai ke sekolah nggak ada obrolan, tuh aneh, bapak yang aneh itu. Padahal itu kelas terbaik buat bapak untuk ngobrol dengan anak, memasukkan ide, menginstal program dan seterusnya. Tidak kemudian meneng-menengan anak HP-an, bapak ini. Bareng tutup sekolah, le wis teko le mudhun le. Nggih Pak, salim seret wis mari. Semoga-moga apik le ya. Salam kanggo Bu Guru. Astagfirullah, itu bahaya itu bapak seperti itu ya. Jadi kalau kemudian pilih pasangan terbaik gitu ya. Dan itu akan menjadi supporter spiritual terbaik panjenengan. Ketika pilihannya itu terbaik, insya Allah jadi supporter terbaik. Tapi kalau kemudian pilihan awal sudah salah, itu akan menjadi jalan makadam buat kehidupan kita. Kan jalan makadam geronjalan gak karuan toh, bisa kepleset, bisa macam-macam. Jadi buat mas-mas, buat mbak-mbak yang akan menikah atau yang sudah memprogramkan, pilih pasangan terbaik fid dunya hatal akhirah. Harus tahu karakternya, tanya pada sahabat terbaiknya, tanya pada adiknya, tanya pada siapapun yang dekat dengan dia. Dan seterusnya. Dan sembari tadi itu berdoa tidak bisa tidak. Ketika sudah punya anak, maka kewajiban mendidiknya dilakukan dari mulai usia sekian. Saya tutup ya contohnya. Saya khawatir kita tidak menyadari bahwa nanti di yaumul mahsyar, anak itu bisa menjadi pemberat timbangan amal ibunya. Dan bukan timbangan baik, timbangan buruk ibunya atau bapaknya. Anak itu yang justru kemudian akan menggugat orang tua di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Ya Allah, dulu saya subuh itu tidak pernah dibangunkan oleh ibu loh ya Allah. Tidak pernah dibangunkan oleh bapak loh ya Allah. Alasannya kasihan biar tubuh saya tetap sehat, tidurnya cukup 8 jam dan seterusnya. Sehingga saya itu dibangunkan 5:30 atau jam 6 pagi ya Allah. Dan jam 6 pagi itu sudah acara di televisi menarik sehingga subuh saya kelendran. Nah ini kan berarti anak yang akan menjadi pemberat timbangan buruk ibu atau bapaknya. Bahkan bukan hanya itu. Bisa jadi nanti yang menjadi pemberat timbangan buruk ibu dan ayah adalah bukan lagi namanya Tony, Roni, Hatta atau siapa. Tetapi Xiaomi, Samsung, Oppo itu yang menjadi pemberat. Iya benar tuh. Ketika kemudian kita memberikan handphone tanpa memberikan reserve, tanpa memberikan catatan, tanpa memberikan komitmen. Diberikan handphone ini nak ya, tapi ada komitmen. Nggak boleh dipasut. Ini anak saya saja kesini bisa ditanya. Nggak boleh dipasut. Punya abimu nggak dipasut. Kamu pinjam punyanya abi silakan. Abi punya pinjemmu harus boleh. Laptop nggak boleh dipasut. Artinya kita saling bisa melihat. Oh ini yang diakses. Oh ini dan seterusnya. Sehingga ada controlling mutaba'ah, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak kemudian timbangannya awakmu nggoda ibu kerja ngene-ngene macam-macam wis pokoke ndelok iki gadget atau ndelok TV le. Maka nanti akan digugat di akhirat oleh sub divisi Xiaomi tadi, Oppo macam-macam. Mohon maaf kalau saya sebut merek gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, bagi yang bertanya khususnya ngaten nggih, ini pertaruhan panjenengan, sebelum menikah pertaruhan panjenengan. Saya pribadi, anak saya juga hadir yang putri itu ya. Saya pribadi akan dan meminta anak saya, Nduk kalau sudah kenal dengan laki-laki yang cocok dan kamu merasa cocok, ini ada tanda petiknya loh nggih. Ada kemudian cocok menikah hanya karena sama-sama suka bakso Solo menikah, ini kan gawat itu ya. Kok nikah nak nggih, bah sami-sami suka bakso Solo, ini kan nggak beres kalau kemudian hanya karena suka bakso Solo kemudian menikah itu ya. Podo-podo seneng sambal pecele misal begitu. Ya harus serius, kesukaannya itu tidak begitu itu, tapi dia suka mengkaji, mengaji, diskusi macam-macam. Nah, ini yang kemudian menjadi pilihan. Maka saya bilang, Dok, kalau sudah ada yang cocok, tolong dihadapkan ke Abi. Untuk apa? Saya minta presentasi. Anak saya mau dibawa kemana? Saya minta presentasi. Karena pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Ya nggak kemudian bawa laptop, bawa ini. Saya mau presentasi Bapak. Ya nggak usah begitulah. Tetapi harus ada jawaban-jawaban serius itu ya. Ketika kemudian dia akan menikah dengan anak saya misalnya begitu. Baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena udah jam 8 lebih, ini mohon maaf ya melebihi waktu yang disiapkan. Insya Allah kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan masuk aja di ngaji kita, nanti saya jawabnya via IG atau FB dan seterusnya. Demikian ikhwan wa akhwati fillah, mohon maaf jika ada khilaf salah dalam penyampaian. Kiranya panjenengan semua terpilih di sisi Allah sebagai bagian dari hamba-hamba yang
kelak bisa menghuni surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materinya Masya Allah sangat-sangat terkesan buat kita semua. Apalagi yang jomblo hari ini dapat pelajaran yang sangat banyak. Cari jodoh yang terbaik buat keluarga kita, Masya Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Dan tambahan informasi untuk teman-teman yang ingin daftar outbound, saya umumkan kotanya tinggal nipis. Segera daftarkan diri Anda lewat admin ngaji kita. Dan yang belum transfer bisa tergeser dengan teman-teman yang sudah transfer duluan. Karena kota kita terbatas, hanya 100 peserta, 50 akhwat dan 50 ikhwan. Jadi paling cepat yang paling dapat tiketnya, Masya Allah. Jadi begitu. More info bisa cek di Instagram ngaji kita, @ngaji-kita, dan admin ngaji kita 085749919910. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Untuk pematerinya siapa silahkan dilihat di IG nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.